Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saudari-saudariku, teman-temanku semua, kita kembali bertemu dengan Ramadan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ballighna Ramadan, ya Allah pertemukanlah kami dengan Ramadan, dan ternyata telah Allah wujudkan kita kembali bertemu dengan Ramadan. Alhamdulillah, di sini kita akan bincang-bincang dengan saudari-saudari kita yang luar biasa. Subhanallah perjalanan mereka ya. Mungkin tidak semua orang bisa merasakan seperti mereka, bagaimana pencarian mencari Allah, bagaimana melaksanakan syariat-syariat Allah, ya, bagaimana berjuang, dan inilah yang disebutkan bagaimana perjuangan hijrah oleh Rasulullah SAW. Kalau mungkin dulu Rasulullah berjuang hijrah dari Mekah ke Madinah, tapi teman-teman aku di sini semua berjuang bagaimana melaksanakan syariat Allah, bagaimana menjalankan semua perintah Allah dengan sungguh-sungguh. Walaupun pasti semuanya adalah berproses. Dan itulah manusiawi, karena manusia itu selalu berproses dari arah yang kini ke arah yang kedepannya, ya, dari arah yang tidak baik ke arah yang baik, kemudian yang lebih baik lagi. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'im ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Masya Allah, ini hadis benar-benar membuktikan kepada kita bahwa ada perjuangan manusia, ada perjuangan teman-teman kita yang memang benar-benar berhijrah, tapi hijrahnya bukan dari satu tempat ke tempat lain. Hijrahnya benar-benar berbalik dari yang mungkin kurang baik kepada yang lebih baik, kemudian lebih baik lagi. Dan mereka benar-benar membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat mereka bukan pada fisiknya, tetapi adalah pada hati-hati mereka. Dan insya Allah pada kali ini kita akan berbincang, akan ngobrol santai, akan menarik hikmah yang banyak. Ya, mudah-mudahan inilah hakikat yang sesungguhnya disebutkan bahwa hijrah bukan lagi dari Mekah ke Madinah, hijrah bukan lagi dari satu tempat ke tempat yang lain, tetapi hijrah yang sesungguhnya adalah merubah sikap kita ke arah yang lebih baik lagi. Nah, mungkin sekarang kita dengarkan ya satu persatu betapa perjuangan mereka, dan insya Allah mereka akan bercerita banyak untuk kita. Saya mulaiin dari sebelah kanan ya. Silakan, siapa yang mau bercerita bagaimana titik tolak menjadi ingin dekat dengan Allah, kemudian ingin bersama Allah, atau mungkin bahkan ingin menjalankan sholat 5 waktu sungguh-sungguh, ingin menjalankan memakai jilbab ya, mungkin dari yang dulunya terbuka auratnya tapi sekarang sudah tertutup rapih ya, Masya Allah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita bincang wabarakatuh. santai aja ya Ustazah, menceritakan pengalaman pribadi yang saya alami dulu, bicara tentang hijrah. Kalau kejadian di hidup saya, titik balik saya, turning point saya itu adalah ketika ayah saya meninggal beberapa tahun yang lalu. Buat saya itu adalah saat yang paling rendah dan paling berat dalam kehidupan. Ayah saya baru bicara, Ustazah, 1 menit sebelumnya, tiba-tiba Allah ambil. Jadi kita satu keluarga sangat kaget, tapi nggak ada pilihan lain ya kecuali ikhlas, karena semua akan kembali ke Allah. Semeninggalnya ayah saya itu, disitulah saya ngerasa saya berbalik dari yang dulu masih banyak yang dilakukan tidak baik. Allah kasih hadiah, diambilnya orang tua saya, tapi diberikan saya jalan yang lain untuk mencari Allah di situ. Ya, jadi alhamdulillah ya, benar firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah aku perintahkan kecuali untuk menyembah Allah dengan hati yang ikhlas atau tulus ya. Jadi bentuk penyembahan itu kan bukan hanya sholat, puasa, ibadah-ibadah ritual ya, tetapi bentuk penyembahan itu adalah
bagaimana Allah membalik hati seseorang sehingga ingin dekat kepada Allah, sehingga ingin bersama Allah, sehingga merasakan bahwa ternyata kehilangan seorang ayah, kehilangan seorang bapak itu adalah juga bentuk kasih sayang Allah. Walaupun rasanya sakit mungkin ya, tapi inilah sedih, sakit ya Mbak Mala ya, sedih, kemudian kehilangan orang-orang yang kita sayangi. Tapi sebenarnya ini adalah bentuk kasih sayang Allah yang sesungguhnya. Bentuk Allah merubah, membalikan hati seseorang dari yang mungkin tidak ingin taat kepada Allah menjadi ingin taat. Ya, jadi ingin gimana sih supaya Allah sayang, gimana sih supaya aku bisa memberikan yang terbaik untuk orang tuaku setelah tiada. Bagaimana aku ingin berbakti setelah orang tua justru meninggal, bagaimana aku ingin memperbaiki diri. Jadi mudah-mudahan ini pengkayaan tersendiri buat kita ya, cerita dari Mbak Dina ini. Itu yang saya rasakan Ustazah ya, karena seperti yang kita pahami hanya anak yang soleh yang bisa mendoakan dan doanya nyampe untuk orang tuanya. Jadi itu yang saya buat untuk diri saya mesti jadi anak yang soleh agar bapak saya dijauhkan dari siksa kubur, dimudahkan hisabnya, dan insya Allah bisa ketemu di jannahnya Allah. Amin. Jadi pemahaman saya akan ibadah saat itu, saya sampaikan tadi mencari Allah itu sudah bukan jadi wajib aja saya sholat, puasa, zakat, dan yang lainnya. Tapi saya merasa butuh dengan Allah, butuh saat saya menangis, menghibah, merasa kehilangan yang dalam waktu ayah saya nggak ada. Iya. Jadi itulah rasa yang disentuh oleh Allah ya. Jadi sebagaimana Umar bin Khattab ya, hatinya disentuh dengan Al-Quran. Ya. Nah ini juga hati yang Mbak Dina disentuh dengan kehilangan ayah ya, yang disusul berapa tahun kemudian oleh ibu saya. Ya. Alhamdulillah. Jadi, kehilangan orang tua itu merupakan di sisi yang lain ya, selain memang itu hak Allah, itu bukan milik kami, milik anak-anaknya, orang tua. Tapi saya merasa itu juga sebagai hadiah Allah untuk saya. Saya insya Allah dengan kehilangan orang tua saya, itu jalan saya untuk berhijrah. Ya. Alhamdulillah justru teman-teman ya, kalau kita masih ada ujian yang menyakitkan, apalagi terutama yang menyesakkan, yang menghimpit kita, itu pertanda Allah memang sayang sama kita. Kalau Allah biarkan, itu yang dinamakan istidraj. Ya, Allah biarkan ya. Jadi kenapa orang kafir hidup tanpa ada rasa takut sama Allah, tanpa ada rasa ingin tahu syariatnya, tanpa ada rasa ingin bagaimana menyembah Allah, itu karena istidraj. Jadi dibuat sedemikian rupa, dibuat dengan keindahan-keindahan duniawi, dibuat dengan rasa-rasa yang membahagiakan, ya, rasa bahagia dengan istri, dengan suami, dengan anak tanpa ada halangan. Nah akhirnya apa? Nanti sampai titik akhir ujung hidup mereka, Allah langsung jatuhkan ke di akhirat itu masuk ke dalam neraka. Sebagaimana Fir'aun. Ya, Fir'aun itu nggak ada hentakan apa-apa dalam hidupnya, artinya dia selalu sehat. Ya, Fir'aun itu nggak pernah sakit, ya, selalu sehat. Ya. Kemudian Fir'aun selalu berkuasa. Fir'aun selalu di atas. Ya. Nah ini yang disebut oleh Rasul sebagai istidraj. Ya, mudah-mudahan teman-teman di sini enggak ya, karena aku tahu Masya Allah gitu bagaimana teman-teman bisa sampai sekarang ini. Pasti ini adalah tuntunan Allah, ya, bimbingan Allah, ya, pertolongan Allah sehingga sampai ke yang sekarang ini. Mungkin sekarang bisa gantian nih Mbak V cerita bagaimana proses hijrahnya, bagaimana proses hentakan dari hatinya atau jiwanya, terus kok bisa sampai segini ya. Karena aku taunya dari teman-teman, taunya juga dari teman-teman ya, karena nggak kenal dulunya seperti apa gitu. Subhanallah ya, bisa seperti ini. Bahkan mungkin kalau dari gosip-gosipnya Mbak V ini yang narik teman-temannya, ya narik teman-temannya untuk sama-sama baik, membuka rumahnya untuk belajar agama. Iya, jadi subhanallah ya, ini man sanna sunnatan hasanah, siapa yang membuka jalan atau memberikan kebaikan-kebaikan, membuka jalan kebaikan, maka dia akan mendapat pahala yang sesuai dengan apa yang dia ajak. Jadi nggak menghilangkan pahala yang diajak, terus kita dapat juga ini yang disebut MLM. Ya. Masya Allah ya, jangan-jangan nih kita nanti masuk surga lihat, wah itu Mbak Pe udah di atas itu, pasukannya banyak gitu. Oh, iya. Iya silakan Mbak Pe.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya tadinya saya juga mikir untuk acara ini sebenarnya kan lebih banyak